Masuk kebidanan ya, kenapa sih kok masuk kebidanan? Ya karena di UBH itu katanya tuh bagus, bidannya bagus. Kata siapa? Kata soalnya ibu aku lulusan sana. Aduh. Selamat datang di kelas tambahan, kelas di mana kita belajar seadanya dan ngobrol semaunya. Selamat datang siapa nih kalau boleh tahu? Nisa Aulia Safitri dari Prodi Kebidanan. Nisa Aulia Safitri dari program studi Kebidanan Universitas Bakti Kesehatan Indonesia. Oke, Nisa kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Aku dari Desa Kalapa Gunung, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Siap. Masuk kebidanan ya? Kenapa sih kok masuk kebidanan? Ya karena di UBH itu katanya tuh bagus, bidannya bagus. Kata siapa? Kata soalnya ibu aku lulusan sana. Aduh, ini Mbak ya? Iya. Oh, ibunya lulusan sana? Iya, lulusan situ juga. Jadi anaknya pengen ke sana juga? Iya, ngelanjutin ibu. Terus juga ambil UBH itu ya karena akreditasinya bagus. Terus betul, juga fasilitasnya fasilitasnya juga memadai. Terus juga alumni-alumninya tuh ya terjamin sukses. Oh iya, padahal saya nggak briefing loh. Ini dibayar berapa nih? Ya tapi emang betul ya, itu kenyataannya ya. UBH itu emang fasilitas mewah. Itu mepet ke sawah. Ya kan? Iya benar. Adem ya, adem banget dan tadi akreditasinya bagus juga kan, dosen-dosen juga berkualitas gitu kan, betul ya? Asik semuanya, iya. Asik ya. Iya, asik. Padahal baru berapa tahun berarti? Baru mau setahun. Baru mau setahun kan ya? Ya belum genap setahun lah gitu ya. Oke, jurusan kebidanan. Kenapa kok nggak jurusan yang lain gitu tuh? Selain karena dorongan orang tua, yang memang orang tua juga alhamdulillah ya, terima kasih ibu, alumni juga gitu kan. Jadi nanti satu alma mater sama mama ya. Iya. Kebetulan kakak juga di situ sih. Kakak juga di situ. Ya Allah, ini di endorse full kayaknya sama yayasannya ya. Ayah enggak? Kenapa ayah enggak? Nah, saya bertanya gitulah, kenapa kok ayah enggak di sana? Enggak, ayah tuh ayah mah cuman wira swasta aja. Oh iya. Kakak jurusan apa? Perawat. Nurse udah. Ibu mah bidan. Ibu bidan, kakak perawat di sana, udah nurse juga di sana. Iya, udah alhamdulillah. Ini sekarang Nisa baru S1 bidan di sana ya. Ya Allah. Punya adik? Enggak. Berarti anak bontot. Dari berapa bersaudara? Dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Yang duanya lagi di sana dong. Apa udah pada beres. Udah pada beres. Ada yang merit juga udah. Kalau ini nggak beres ya? Belum beres. Bukan nggak beres. Saya beres ya. Belum beres ya karena masih baru. Maksudnya ya baru masuk kan gitu ya. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak nih. Ini suatu kehormatan nih mendatangkan tamu yang sekeluarga itu lulusan UBH. Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Kakak cewek cowok? Kakak yang perawat. Yang perawat cowok. Oh, cowok. Iya. Cowok ya. Soalnya kayaknya kakaknya kalau misalkan tadinya maksa sebetulnya pengen masuk bidan juga kan? Pengen. Aku yang pengen sih. Tapi... Enggak, kakak. Yang cowok kayaknya tadinya pengen masuk bidan juga ya? Iya kayaknya deh. Cuma kan nggak bisa, kalau bidan nggak bisa cowok. Nggak bisa. Karena kayaknya mending di bidan deh. Kayak mending di bidan. Iya. Ya iyalah kakak, di bidan gak ada cowok kak, ada cewek semua, gak ada padan, ada bidan gitu ya. Murtad nanti kalau misalkan bapak masuk bidan, gak boleh gitu ya. Oke, bidan ya. Tadi alasannya karena ya salah satunya dorongan orang tua, dorongan keluarga juga yang alhamdulillah testimoni ya sudah terbukti bahwa kuliah di UBH itu ya terbukti lah. Iya, gitu, terbukti. Ya. Alhamdulillah. Lulusannya pada sukses semua. Amin. Serius, ini saya nggak nyogok apapun loh. Ini keluar dari mulutnya sendiri. Ini kejujuran. Masih muda pasti jujur banget. Jujur lah pasti harus jujur. Ya harus jujur gitu kan. Oke. Seru ya kuliah di UBH Kebidanan. Seru banget ya. Teman-temannya juga ya asik lah gitu. Banget ya. Solidaritasnya tinggi.
Ya alhamdulillah ya, betah berarti, nyaman juga. Ini testimoni betul saya jujur nggak nyuruh Nisa tuh bilang apa bilang, tapi kan saya juga nggak tahu, baru tahu nih bahwa ibunya kuliah di UBHI, kakaknya juga kuliah di UBHI gitu. Ya alhamdulillah udah mempercayakan ke kami gitu kan, keluarga Nisa itu. Terima kasih banyak ya untuk ibu bapak semuanya lah gitu ya. Oke Nisa, Nis nih berandai-andai ini ya, berandai-andai kalau misalkan ini mah apa ya, intermezzo aja lah. Kalau misalkan berandai-andai Nisa lahir nih di zaman dinosaurus ya, jadi zaman dinosaurus nih, ngambil jurusan kebidanan pada saat kita kuliah ya, itu kepikir nggak sih cara membantu persalinannya seperti apa zaman dulu loh? Kalau misalnya kalau aku yang melahirkan gitu? Enggak, yang bidannya, sebagai bidannya ngebantu ngelahirinnya itu seperti apa? Iya. Kebayang gak sih? Zaman batu loh, zaman batu banget ya. Apa kasih bayinya nanti setelah lahiran, simpen di batu gitu. Iya deh kayaknya. Iya kayak gitu deh. Ya kan peralatan juga belum ada, belum kayak gimana banget kan gitu, belum apa ya, listrik pun belum ada kayaknya. Ya maksudnya dengan perkembangan zaman ya alhamdulillah kan semakin disempurnakan, peralatan juga semakin canggih lah gitu kan. Gak kebayang kan zaman dulu, apalagi dengan background yang ibunya itu seorang bidan, pasti dari zaman dulu tuh sering kan ngelihat yang ngelahirin mungkin, atau misalkan mendengar cerita ibu ketika ngelahirin, si anu mah kayak gini, si ini mah kayak gini ngelahirin teh gitu kan, tiba-tiba pas keluar tangannya jempol aja gitu. Pernah gak sih gitu? Enggak pernah. Atau misalkan pas keluar kok rambutnya udah dimulet gitu? Enggak. Barangkali gitu ada cerita seru gitu dari ibu. Ada sih, tapi agak-agak serem juga sih. Seru tapi serem, kayaknya jangan ya serem ya. Iya serem. Yang seru agak adrenalin gitu. Kenapa tuh? Iya. Spill. Boleh ya, di spill ya. Jadi waktu itu tuh ada yang melahirkan tuh di rumah. Nah, kebetulan ibu kan buka praktek juga di rumah. Nah ada yang melahirkan, bayinya tuh 5 kilo. Bayinya 5 kilo. Sampai didorong-dorong gitu. Ibunya sampai kayak yang udah repot aja gitu. Kayak gitu. Serem aja gitu, kayak pengalaman nih sekali seumur hidup gitu. Berarti itu juga ibu juga pertama tuh? Iya pertama. Mengeluarkan bayi seberat 5 kilo? Iya 5 kilo. Kebayang sih 5 kilo kan? 5 kilo. Itu si ibunya sih yang kebayang juga. Wah, udah pucat, udah gimana aja. Tapi alhamdulillah normal. Alhamdulillah normal. Enggak dirujuk enggak. Bisa ya, sama ya. Bener-bener. Gak kebayang sih 5 kilo segede apa. Iya. Bener. Bisa keluar ya. Waktu Nisa keluar berapa kilo? Aku lahir prematur. 2, berapa gitu. 2, ya. Itu 5 kilo ya. Aku sesar sih, iya. Oh, sesar. Pertanyaan absurd lagi sih sebetulnya. Kenapa sih kalau tahu nggak sih, maksudnya ini kan belum masuk jurusan bidan nih, pasti ada materi dasar ya. Pernah nggak sih tahu nggak sih kenapa kok bayi yang baru lahir itu langsung nangis? Kok dia nggak langsung senyum gitu? harus nangis dong. Kalau enggak dia gimana sih? Ya setahu Nisa apa sih ya? Takutnya gimana sih, ngelatih pernafasan juga sih kayaknya deh. Setahu Nisa sih ya. Kalau misalkan biasanya bayi yang baru lahir itu ya harusnya diharusin nangis ya biasanya. Kalau misalkan nggak nangis justru sedang gak baik-baik saja bahaya, gitu kan. Jangan sampai bayi baru lahir tiba-tiba murung gitu kan. Di pojokan kan diem. Nangis dong gitu kan. Harusnya gitu kan, harusnya nangis lah gitu. Nisa ya dari lulusan MAN ya, dan satu Kuningan, masuk jurusan kebidanan itu bisa banget ya Nis ya. Tidak ada batasan yang masuk kebidanan tuh harus jurusan apa dulu gitu, harus dari sekolah mana gitu kan, dari SMK, dari MAN, dari dari SMA pun itu bisa semuanya ya. Karena ada penyetaraan dulu kan, pembelajaran dasar dulu gitu kan, gak langsung yang tiba-tiba narik bayi. Ya meskipun Nisa juga kan pastilah ada belajarnya dari orang tua kan gitu kan, dari orang tua
di luar materi di kampus kan pasti ada lah ya nanya-nanya, mah ini kok bayi kayak gini, gimana nih penanganannya cara apa gitu setelah keluar semua apa namanya harus digimanain gitu kan. Nah itu pasti juga ada ya Nisa nanya ke orang tua gitu. Iya, kan. wajib nanya. Wajib ya, apalagi udah profesional kan, ibu bidan lah gitu seperti itu ya. Kayak Nis, berarti kan bidan itu harus tidak gelihan. Iya benar. Iya kan, benar kan? Gak boleh jorokan. Ya harus gak boleh jorokan gitu ya, tidak gelihan lagi. Gak boleh jorokan gitu ya. Karena saya Sunda nih ya, Sunda asli. Gak boleh jorokan gitu kan. Berarti kan Nisa gak jorokan kan? Iya enggak. Dari dulu atau pas ketika mau masuk bidan aja nggak jorokannya gitu? Sebenarnya jorokan sih enggak, cuman dijorokin teman mungkin. Iya. Janganlah ya. Dijorokin ibu sih lebih tepatnya. Dijorokin ibu. Iya. Bu jangan dijorokin anaknya dong. Sebenarnya sih jorokan sih enggak ya, cuman kayak ini aja sih kalau lihat darah takut gitu. Pernah pingsan juga sih ngeliat darah. Lihat darah pernah pingsan. Iya. Tapi kok masuk jurusan bidan ya? Kan kalau punya trauma kan harus dihadapi justru ya. Rasa takut itu harus dilawan. Bener-bener rasa itu harus dilawan ya. Fobia mantan tinggalin. Iya tinggalin. Oh justru tadinya fobia. Iya darah. Fobia darah. Malah sekarang memberanikan diri untuk melawan. Iya, tapi sekarang udah aman. Aman apa sih. Masih ada sedikit yang masih gitu? Iya masih sedikit sih. Sekarang juga di rumah kayak Neng ada yang lahiran gitu, di rumah tolong bantu ibu gitu. So, tinggalin Neng gitu kan. Iya gitu ya. Betul. Iya benar. Atau misalkan ibu tiba-tiba si Neng lagi di kamar kan, Nisa lagi di kamar, Neng, darah Neng gitu. Enggak. Oh, berarti emang dari ibu juga. Ibu udah tahu tapi maksudnya Nisa tuh takut darah. Tahu tapi malah memang pingsannya di depan ibu. Di depan ibu. Beneran pingsan? Iya beneran pingsan. Itu pertama kali SMA? Iya SMA SMP. Itu ibu belum tahu sebelumnya? Udah tahu. Cuman nggak kepikiran bisa sampai pingsan seperti itu ya? Iya nggak kepikiran. Oh gitu. Sampai pingsan ya? Iya sampai pingsan. Tapi sekarang alhamdulillah karena kan berarti praktek juga ketemu mungkin ada darah apa gitu yang lahiran sih gitu kan. Yang lahiran itu pasti kan keluar darah kan. Iya benar. Nggak ada yang nggak keluar. Kuat ya? Ya kali keluar uang. Iya kali keluar uang. Saya juga mau dong. Tapi benar maksudnya sekarang udah siap menghadapi darah itu. Ya insya Allah siap sih. Dari sekarang latihan iya. Tapi kayaknya udah masuk ke bidanan pasti udah harus siap. Harus siap, mau nggak mau harus siap. Nanti asistennya itu saya takut dengan gitu kan. Gak mungkin kayak gitu. Keluarin gitu kan. Iya benar-benar. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa bisa sembuh fobianya ya. Maksudnya udah nggak takut darah lagi lah gitu ya. Amin ya. Amin. Aneh juga tapi saya salut sih maksudnya bisa mencoba untuk ayo kita lawan deh. Iya, jangan sampai saya di sini aja nih, kalau misalkan saya di sini aja ya nggak mungkin, bisa lulus bidan juga kalau kayak gitu caranya menurut saya. Iya benar. Nih berandai-andai lagi ya saya. Kalau misalkan Nisa nanti sudah lulus atau misalkan lagi praktek di mana nih, tiba-tiba ada di persalinan itu tiba-tiba ada seorang artis idolanya atau artis K-pop lah atau artis lokal lah gitu atau Indonesia lah gitu kan, tiba-tiba ada yang mau lahiran di sana artisnya tuh, Nisa lagi jaga misalkan, atau ya Nisa yang harus menanganinya, bertugas menanganinya, tindakannya apakah akan profesional? Oke, saya bidan profesional nih, atau tiba-tiba aduh nggak bisa nih, saya nggak bisa, saya pokoknya harus selfie dulu, saya harus foto bareng dulu gitu kan. Iya. Itu gimana tuh? Kayaknya aku mau minta foto dulu deh. Foto dulu, tanda tangan dulu. Sekali gitu. seumur hidup, kapan lagi kan? Hokinya ya jarang ya. Oh gitu. Hoki. Pokoknya kalau si artisnya lagi, aduh kayak kuat. Udah nanti dulu mbak gitu kan, saya mau foto dulu pokoknya. Ini hoki, nggak mungkin kalau tahan dulu. Gitu. Atau suntik dulu, kasih obat penenang dulu biar nggak berontak ya. Kalau bisa sih. Kalau bisa ya.
Oke, berarti pasti foto dulu ya. Iya, karena foto dulu. itu hoki kapan lagi? Iya, kapan lagi? Dipakai, betul. Kalau ketemu artis kan susah. Enggak. Oke, Nis ya. Selain sekarang menjadi apa ya? Sekarang menjadi mahasiswa UBHI, apa nih kesibukannya? Kalau sekarang kan lagi libur ya, kayaknya hari tenang ya sekarang tuh. Hari tenangnya mau ngapain, nyoblos? Mau kampanye? Enggak sih, sekarang lebih suka latihan tari aja nih di UBHI. Oh, tari? Iya, aku ikutan lises. iya. Kemarin nari nggak? Enggak, kemarin enggak, cuman ikut latihan aja, semuanya ikut latihan. Oh, emang punya hobi tari juga? Ada hobi sih. Atau kayaknya dijorokin sama kakak kelasnya tuh, ada tuh kakak kelasnya yang itu tari ya? Ada kan? Ya waktu dijorokin, ayo kamu. Nggak ya, karena kemauan sendiri ya? Iya, kemauan sendiri dong, harus. Punya bakat juga mungkin dari dulu, punya kemampuan, skill nari gitu kan? Enggak sih, sedikit-sedikit aja bisa. Nari atau ke dance sih? Nari sih. Tradisional? Iya, bukan ke dance K-pop atau apa? Enggak suka K-pop. Justru enggak suka? Ke dance modern enggak suka? Enggak. Oh, justru tradisional? Iya, harus tradisional. Mencintai budaya Indonesia. Budaya lokal. Iya, budaya lokal. Itu kan itu juga budaya orang lain. Oke, berarti kesibukannya sekarang hari tenang karena Nisa mau nyalon ya. Hari tenang kan? Mau nyalon? Nyalon apa? Krimbat. Iya, mau nyalon kepala daerah. Kan hari tenang. Kirain nyalon ini nyoblos. Iya, nyalon nyoblos karena kan hari tenang ya. Hari tenang. Selain itu mungkin ada di luaran itu, selain apa, fokus aja nih sekarang mah Nisa sebagai mahasiswa aja tak gitu, nggak ada lagi usaha apa gitu. Barangkali bisa nanti sekalian dipromoin di sini. Ini sih cuman kayak bantu ibu aja di rumah kayak gitu. Oh, Bu Bidan. Iya. Bidan apa? Boleh nanti kalau yang daerah Kelapa Gunung, apa Kurucuk ya? Iya, Kurucuk. Cilowa, itu Iya, kan dekat tuh sekitar iya, sana. Dekat. Yang mau melahirkan di bidan apa? Di Bidan Adewi Narni, boleh. Bu Bidan Adewi Narni. Iya. Ya, nanti datang aja ke sana ya. datang, nanti dibantu juga sama aku. Nisa juga ya. Iya. Gitu. Meskipun awalnya takut darah, sekarang udah enggak. Iya. Oke, ini berarti sukses ya untuk kuliahnya. Nisa juga ya. Tadi juga untuk ya bisalah, kalau Nisa mah justru lebih gampang karena kayaknya sering prakteknya deh di rumah. Ya. Iya, sering banget itu kan, bisa kapanpun kayaknya. Mah ayah lahiran tuh Nisa hoyong ningali gitu kan. Gitu. Atau barangkali Nisa juga pernah sumbang sih nama buat bayinya gitu. Bapak Ibu namina iya Bu gitu. Kan nanti ada jasa ngasih nama tuh di Bu Bidan Ade mah kan bisa langsung. Insya Allah bisa. Jasa buat akta ya di sana. Iya, bisa banget. Oke, pokoknya ini sukses ya buat kuliahnya nanti. Lanjut kayaknya ke profesi juga. Iya, lanjut. Harus lanjut. Langsung deh ya, biar kalau udah ini mah tenang, profesional juga lah. Iya, benar. Oke, berarti selama ini Nisa PP ya? Iya, apa PP. kos? Enggak ya, enggak mungkin kos dapat lah. Cuma jarak berapa, setengah jam paling? Iya, 15 setengah menit. jam. Kalau 15 menit berarti ngebut, Iya, bawa ngebut. motornya. Janganlah. Santai aja. Yang penting nyampe. Iya, yang penting nyampe. Pokoknya jangan kebut-kebutan lah. Takut sekarang kan udah banyak banget, udah crowded banget nih di lalu lintas tuh. Aduh, ya pokoknya santai deh, jangan sampai buru-buru. Ya, maksudnya kita harus bisa memanage waktu juga ya di rumah. Kalau misalkan ada kuliah jam 7:30, perkiraan waktu setengah jam, ya udah berangkatnya jam 7 gitu iya. ya. Kalau belum sarapan ya udah jam 6:30. 7:30 bisa sarapan di sini. Kalau belum mandi ya udah jam 6 gitu kan. Mandi di sana. Kok gitu. di sana? Aduh, jadi kumahanya si Bapak. Ya udah, saya ucapkan terima kasih banyak nih, sukses buat karir Nisa ke depan, kuliahnya juga sukses ya. Buat salam buat ibu, buat kakak ya, terima kasih banyak sudah mempercayakan kepada UBHI. Iya Bapak. Sama-sama, Okay. terima kasih juga. Ya, siap, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman kelas tambahan ya. Insya Allah di sini tidak ada remedi ya, tidak ada ujian susulan juga. Amin. Di kelas tambahan ini ya. Oke, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.